Seperti kita ketahui, Transformers adalah bangsa alien berbentuk robot yang dapat berubah bentuk. Mereka terdiri dari beberapa kelompok dan setiap kelompoknya diceritakan terus mengalami peningkatan jumlah. Peningkatan jumlah robot ini tentu mengundang pertanyaan banyak orang, bagaimana bisa mereka lahir? Bagaimana mereka melakukan reproduksi? Pertanyaan tentang bagaimana robot-robot Transformers bisa lahir tentunya menjadi pertanyaan besar banyak orang, dan franchise-nya sendiri ternyata memiliki berbagai penjelasan. Ada penjelasan yang cukup simpel dan mudah dipahami, ada juga penjelasan yang melibatkan unsur mistis dan religius. Berikut ini kami rangkumkan beberapa cara Transformers lahir dari masa ke masa. Membangun robot. Cara yang paling simpel dan paling mudah untuk dipahami adalah dengan membangun dan merakit robot lainnya. Hal ini sempat diperlihatkan dalam musim pertama series Transformers Generation 1 yang tayang pada 1984. Pada serial animasi itu, diperlihatkan bagaimana Autobot membangun Dinobot setelah sebelumnya mereka penasaran dengan dinosaurus yang ada di bumi. Mereka juga menerapkan hal yang sama ketika membangun Grimlock, pemimpin dari Dinobot. Dengan kecerdasan yang dimiliki, mereka juga membangun Technobots dengan mudah. Semakin modern dan berkembangnya cerita, semuanya pun berubah menjadi kompleks. Tapi, sejauh ini, inilah cara paling masuk akal dalam melahirkan sebuah Transformers. Mistik. Konsep cerita Transformers berkembang menjadi sedikit lebih rumit saat mereka mulai memasuki era modern. Seorang Transformers memerlukan energi dari sebuah objek kuno untuk bisa hidup. Transformers pertama yang lahir dengan cara ini adalah sang superkomputer, Vector Sigma. Cara ini kemudian digunakan oleh Megatron untuk menghidupkan Stunticons. Dalam seri Beast Wars pada tahun 1996, seorang Transformers dijelaskan memiliki spark yang merupakan sumber kehidupan para Transformers. Spark ini terletak di bagian dada mereka, layaknya jantung pada manusia. Kemudian, ada sebuah subsekuen Redhounds terjadi, di mana Vector Sigma hidup dengan menggunakan spark milik Primus. Vector Sigma kemudian diceritakan menjadi pencipta dari spark yang digunakan untuk memberikan para Transformers kehidupan. Uniknya, sejak saat itu, para fans mulai diperkenalkan dengan sebuah konsep di mana para Transformers berkembang dari mulai cairan berbentuk proton dan sebuah spark di dalamnya yang kemudian tumbuh dan memiliki bentuk permanen. Konsep ini seolah menggambarkan para Transformers tumbuh layaknya makhluk hidup lain, yakni mulai dari bentuk zigot, janin sampai kemudian lahir. Baru pada seri Robots in Disguise yang tayang pada tahun 2000 dan Transformers Animated yang tayang pada 2008, cerita para Transformers diperjelas, meskipun konsep spark dan protoform tetap dipertahankan. Dalam series animated, mereka memperkenalkan Allspark versi mereka sendiri. Namun secara bentuk dan narasi, konsep ini lebih mirip dengan Matrix of Leadership dalam cerita komik dan kartun orisinalnya. Kekuatan dari Allspark diceritakan bisa mengubah teknologi di bumi menjadi spark yang bisa menghidupkan para Transformers, meskipun para Transformers yang lahir nantinya akan memiliki kecerdasan yang bervariasi. Kebanyakan Transformers yang muncul dalam cerita ini berasal dari protoform, sebelum kemudian mereka mendapatkan spark mereka sendiri melalui cahaya Matrix Chamber. Seri Transformers Prime memiliki cerita sendiri. Dalam seri ini, spark dari protoform bisa dihasilkan atau diambil dari Well of Allspark, yang tercipta akibat pembunuhan Solus Prime. Tubuh Solus Prime kemudian menyatu dengan inti Cybertron, sama seperti ketika Primus berhasil mengalahkan Unicron dan kemudian tubuhnya menyatu dengan Cybertron. Dari situ barulah para Transformers lahir. Dalam cerita Transformers Cyberverse, mereka memiliki cerita Allspark yang sama dengan film layar lebarnya. Di situ, Megatron berencana menggunakan Allspark dengan tujuan untuk menciptakan pasukan Decepticon. Hal itu yang menjadi alasan bagi Optimus Prime untuk mengirimkan Allspark ke bumi. Konsep ini kembali digunakan dalam Transformers War for Cybertron Trilogy. Bertelur. Dalam film Transformers 2, Revenge of the Fallen yang dirilis pada tahun 2009, kita diperkenalkan dengan konsep baru yang cukup aneh, yaitu Hatchlings atau bertelur. Robot-robot kecil tersebut akan menetas dari cangkangnya yang kemudian akan tumbuh besar. Tidak dijelaskan bagaimana mereka bisa tumbuh menjadi seukuran Transformers dewasa. Jika dilihat dari filmnya, sepertinya cara ini hanya berlaku pada Decepticon saja. Cloning.
Selain membangun Transformers, cara membuat Transformers yang masuk akal dan simpel lainnya adalah dengan cara melakukan cloning. Teknik ini pernah digunakan dalam series Generation 1. Dalam ceritanya, spark yang ada dalam tubuh Transformers bisa terbelah menjadi dua bagian, baik secara disengaja maupun tidak. Hasil cloningannya nanti akan sesuai dengan robot sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga berbeda. Contoh Transformers yang lahir dari teknik ini adalah Fastland, Cloudtracker, Wingspan, dan Pounce. Dan yang paling baru diperlihatkan oleh Starscream dalam Transformers Animated dan Transformers Prime, di mana dia dengan sadar menanamkan desainnya dan beberapa jumlah protoform dengan berbagai bentuk dengan tujuan untuk membuat cloningnya. Itulah tadi beberapa cara Transformers bisa lahir dan berkembang biak. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara memencet tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.